Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab Injil pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lindungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui bahwa baptisan air adalah baptisan untuk semua orang percaya yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana manusia lama kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus melalui baptisan air. Sedangkan baptisan Roh Kudus adalah baptisan sebagai tanda awal kita menerima kuasa Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ini dikerjakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan baptisan api adalah tanda kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hidup, ujian-ujian yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya, dan ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Allah tidak pernah mencobai umatnya, orang-orang yang percaya kepada Dia, tetapi Allah mengizinkan iblis mencobai kita supaya kita belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Dia. Contoh saja dalam kehidupan Ayub. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ayub bagaimana percakapan Allah dengan iblis, firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Jadi melalui kebenaran firman Tuhan kita tahu bahwa Allah tidak pernah mencobai kita, tapi iblislah musuh kita yang tidak kelihatan. Ia menggunakan berbagai macam cara, termasuk sakit penyakit, wabah. Tujuannya adalah supaya kita mengutuki Allah, supaya kita tidak percaya lagi kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, tanda-tanda zaman sudah jelas digenapi bahwa kita akan mengalami dan sudah mengalami masa yang sukar. Kalau kita melihat di masa epidemi COVID-19, banyak sekali terjadi kesukaran, terlebih ketika pemerintah memberlakukan adanya lockdown di berbagai sektor, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah pun dari rumah.
ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak kesukaran, ada begitu banyak orang yang menderita kelaparan. Tetapi ini masih dalam tahap awal kita menghadapi kesukaran. Firman Tuhan jelas mencatat bahwa akan ada saatnya di mana tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Puji Tuhan, tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita mempunyai Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita dapat mengatasi segala kesukaran-kesukaran, ujian-ujian yang harus kita alami di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak bisa menanggung semuanya itu dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, maka beban yang harus kita tanggung itu akan menjadi ringan, dan kita akan mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu, di saat kita menghadapi kesukaran hidup, di saat kita mengalami ujian-ujian, tantangan-tantangan, jangan kita saling menyalahkan. Terlebih kalau kita menyalahkan Tuhan, tapi pujilah Tuhan, sembahlah namanya, sehingga kita beroleh kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap berserah kepada Dia, dan kita tidak menjauh daripada Tuhan. Berserahlah sepenuhnya kepada Allah, sehingga Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya. Amin.